Atas nama wisata halal, bapak-bapak petugas Satpol PP ini seenaknya memperlakukan anjing tak berdaya ini. Jauh dari kata halal, apalagi berperi kehewanan. Istilah berperi kehewanan memang tidak ada. Namun, pemindahan paksa anjing bernama Cannon ini tak dipungkiri penuh kekerasan. Yang bikin geram akibat insiden ini, anjing yang setiap harinya berkeliaran di sebuah resort di Pulau Banyak ini akhirnya menegang nyawa. Kematian Cannon pun memicu kecaman publik. Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia bahkan memutuskan membawa kasus ini ke jalur hukum. Menangkap anjing galak tidak seperti itu. Kebetulan buat saya Cannon bukan anjing galak, anjing defensif yang coba diamankan secara paksa dengan kayu dan orang-orang yang tidak dia kenal. Cannon dimasukkan ke ranjang buah, lalu ditutup dengan Cannon ini makhluk hidup yang perlu bernapas, bukan pisang yang sedang diungkep. Ya, kalau pisang jadi matang, kalau anjing jadi mati. Sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus, Aceh menganut hukum pidana Islam dengan tetap menerapkan hukum sekuler Indonesia. Undang-undang yang menerapkan syariat Islam di Aceh disebut konon. Lalu benarkah tindakan terhadap Cannon mengacu aturan konon? Dinas Pariwisata Aceh menyatakan aksi petugas Satpol PP merupakan bagian dari pelaksanaan Konun nomor 10 tahun 2019 dan surat edaran Gubernur Aceh soal pelaksanaan wisata halal. Di situ jelas tentang penerapan wisata halal, jelas disampaikan bahwa pemerintah Aceh dalam hal ini menindaklanjuti kanun itu melarang poin A, melarang memelihara anjing dan babi di kawasan wisata di seluruh Aceh. Berbeda dengan Dinas Pariwisata Aceh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut wisata halal bukanlah islamisasi lokasi wisata, melainkan peningkatan layanan yang ramah muslim. Dan saya perlu garis bawahi bahwa wisata halal bukan berarti mensyariahkan tempat wisata. Apa yang terjadi kemarin itu merupakan suatu tragedi. Dan segera saya luruskan bahwa menyakiti binatang ataupun juga menyiksa binatang itu akan tidak pernah menjadi bagian daripada pariwisata halal. Karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam memberikan label wisata halal. Yang penting untuk kita ingat adalah bukan zona atau kawasan yang halal, tapi pelayanannya. Wisata halal seharusnya menjadi rekreasi, membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi semua makhluk. Namun minimnya pemahaman terhadap wisata halal tak dipungkiri, sering memicu pro kontra penerapannya. Lalu tepatkah pengusiran hewan dari lokasi wisata halal seperti yang terjadi di Aceh Singkil? Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya di pasal 89, mengatur soal tata cara pengaturan atau evakuasi hewan. Hewan harus dievakuasi dengan cara lembut tanpa melukai, apalagi membuat stres. Alat untuk mengevakuasi pun harus layak, bukan tongkat yang ujungnya bercabang. Lalu, hewan pun harus diberi makan dan minum. Evakuasi juga harus mendapat rekomendasi maupun diawasi oleh dokter hewan. Nah, sekali lagi kami tidak mau dibenturkan tentang agenda kami ini dengan wisata halal ataupun syariat Aceh. Sama sekali tidak. Kami menyoroti tentang misprosedur. Lalu ketika evakuasi hewan, harusnya itu adalah Dinas Peternakan dan Perikanan. Ya, mereka yang punya kemampuan, pengetahuan, dan peralatan. Kenapa ini kok yang jalan Satpol PP? Kasus yang menimpa Cannon bukanlah satu-satunya kekerasan terhadap hewan di Indonesia. Sungguh miris, Indonesia ternyata juara dunia konten penyiksaan binatang.
Merujuk data dari Asia for Animal Coalition, Indonesia menempati peringkat pertama negara yang paling banyak mengunggah konten kekerasan terhadap hewan di media sosial. Dari 5.000 lebih konten kekejaman terhadap hewan yang dikumpulkan sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021 dari YouTube, Facebook, dan TikTok, 1.600 diantaranya berasal dari Indonesia. Bukan sebuah prestasi, apalagi untuk dibanggakan. Data ini justru menunjukkan betapa penyiksaan hewan marak terjadi di Indonesia. Padahal ada aturan hukum bagi penyiksa hewan, di antaranya pasal 302 KUHP yang menyebut jika penganiayaan menyebabkan hewan sakit lebih dari seminggu, luka berat, cacat, hingga kematian, pelakunya terancam 9 bulan penjara. Sementara dalam pasal 406 ayat 2, pembunuhan hingga penghilangan hewan milik orang lain diancam hukuman 2 tahun dan 8 bulan penjara. Merujuk data ini, betapa buruknya kesejahteraan hewan di Indonesia. Kita pun jadi bertanya-tanya, benarkah penyiksaan yang dialami Canon semata ketidaktahuan dalam penerapan aturan? Atau memang masyarakat terbiasa dan menganggap wajar penyiksaan hewan? Dari Jakarta dan Aceh, Tim Liputan RTV.